Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar proses stokastik ingin menjelaskan rantai Markov dalam masalah sepak bola dan klaim asuransi mobil. Sebelumnya perkenalkan saya Rina Ambersari NIM 02221022. Saya Asfa Khairinisa dengan NIM 02221002. Dan teman saya Erliana NIM 02211006, Muhammad Harsyam 02211009, Rahel Glory Juliana Dewi 02211015, dan Abdullah Musa 02221024. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang klaim asuransi mobil nomor 4. Misalkan kita mempunyai satu kontrak asuransi untuk sebuah mobil yang kita miliki. Premi untuk asuransi ini dibayar tiap awal tahun dan terdapat 4 tingkatan premi. P1 lebih dari P2, P lebih dari P3, lebih dari P4. Premi awal asuransi ini adalah P1. Jika pada suatu tahun kita tidak mengajukan klaim ke perusahaan asuransi tersebut, maka pada awal tahun berikutnya premi kita berkurang 1 tingkat jika masih memungkinkan. Misalkan pada kontrak tertulis bahwa jika kita membayar premi sebesar SI Rp1.000 yang akan digantikan oleh PI, maka hanya kerusakan di atas SI Rp1.000 yang akan diganti oleh perusahaan asuransi. Contoh dari premi PI. Dan jika kita mengajukan klaim perusahaan asuransi berikutnya, kita membayar premi P1. Misalkan pula, maka awal tahun kerusakan mobil seharga SI Rp1.000 adalah AE pangkat minus SI jika P1 sama Rp500.000, P2 sama dengan Rp780.000, P3 sama dengan Rp650.000, dan P4 sama dengan Rp600.000. Tentukan 1. Suatu rantai Markov yang bersesuaian dengan masalah klaim asuransi. 2. Matriks peluang transisi dari rantai Markov tersebut. 3. Nilai S1, S2, memiliki kontrak asuransi mobil dengan 4 tingkat premi, P1 lebih dari P2, lebih dari P3, lebih dari P4. Setiap awal tahun membayar premi tergantung klaim tahun sebelumnya. Jika tidak, klaim premi turun ke tingkat lebih rendah. Jika klaim premi tahun berikutnya kembali ke tingkat tertinggi, maka probabilitas klaim di stat SI sama dengan integral dari SI sampai T hingga AE pangkat minus S DS sama dengan E pangkat minus I. Ini untuk probabilitas klaim di state SI. Kalau untuk probabilitas tidak klaim di state SI sama dengan 1 dikurang E pangkat minus SI. Untuk definisi stat sesuai dengan tingkat premi, jadi kalau untuk stat 1, premi P1, S2 premi P2, S3 premi P3, dan S4 premi P4. Sehingga rantai Markov untuk masalah asuransi tersebut adalah, jadi kalau untuk S1 ke S2 itu 1 dikurang E pangkat minus S1. Untuk S2 ke S3 itu 1 dikurang E pangkat minus 2. Kalau S3 ke S4, 1 dikurang E pangkat minus S3, dan S4 yaitu 1 dikurang E pangkat minus S4. Jadi tidak diklaim sama dengan S4. Kalau diklaim berarti kembali ke S1. Berarti kalau S1 itu kan dia E pangkat minus S1. S2 itu kan dia E pangkat minus S2, dan S3 itu kan dia E pangkat minus S3. Nah, kalau misalkan S1 ke S4 itu dia 0. Kalau S4 sendiri itu dia E pangkat minus S4. Jadi kalau untuk terangannya transisi maju SI itu SI plus 1. Jadi sama dengan tidak diklaim. Kalau tidak diklaim kan tadi untuk rumusnya sendiri itu 1 dikurang E pangkat minus SI. Jadi turun tingkat premi. Terus kalau untuk transisi balik berarti SI-nya itu 0. Jadi kalau klaim tadi itu kan E pangkat minus SI. Jadi kembali ke premi awal. Untuk yang kedua, pernyataan yang kedua, dengan menggunakan informasi yang ada pada nomor 1, maka dapat disusun matriks peluang transisi rantai Markov. Jadi kalau untuk matriksnya itu dibuat dari hasil yang ada di rantai Markov di atas, sehingga didapatkan hasilnya seperti yang ada di layar ini. Tahap selanjutnya yaitu kita akan memanfaatkan hasil yang diperoleh pada nomor-nomor sebelumnya sebagai langkah awal untuk menentukan S1, S2, S3 sampai S4
yang dimana tujuannya untuk meminimumkan rata-rata pengeluaran tahunan untuk asuransi mobil. Misal nilai S1 itu secara manual. Turun. Nah, ini kita asumsikan S1-nya itu 2, yang dimana kalau misalnya 2 itu dengan rumus tadi dia ngeklaim, berarti otomatis kan rumusnya E pangkat minus SI. Nah, itu kalau pakai rumus itu akan menghasilkan 0,1353. Kenapa kita ambil 2? Karena kalau misalnya kita ngambil 0, otomatis dia hasilnya 1. Sedangkan kalau misalnya ngambil 1, dia masih gede 0, kisaran 3 lebih gitu. Jadi kita ngambilnya yang paling kecil. Begitupun untuk S2, S3, dan S4. Kita ngambil 3, 4, 5. Jadi makin besar asumsi kita, otomatis hasil dari rumus yang ngeklaim itu makin kecil hasilnya. Nah, dari itu selanjutnya kita buat matriks transisi. Jadi matriks transisi ini kita dapat dari yang tadi langkah kedua, yang matriks sebelumnya. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya, kan awalnya itu ya naik. Ya ini. Jadi kan ini baris A1A. A1B1, dia itu kan E pangkat minus S1 ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja kayak tadi, berarti dia 0,1353, habis itu 1 kurang E pangkat minus S1, berarti dia 1 dikurang sama yang tadi hasilnya. Hasilnya itu 0,8647, baru 0, kita sesuaiin sama yang ini, akan menghasilkan seperti yang di bawah. Turun. Nih, akan menghasilkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari distribusi stasioner. Nah, distribusi stasioner ini kita anggap pi. Pi-nya itu berarti pi 0, pi 1, pi 2, pi 3. Dimana kalau dijumlah ini akan menghasilkan 1. Sama aja kayak kita anggap pi-nya ini adalah pi dikali T. Oke. Selanjutnya, karena dari baris terakhir atau tingkat 3 sangat besar peluangnya bertahan atau 0,9933, maka pi 3 kemungkinan sangat besar. Sebaliknya tingkat atas peluang bertahannya kecil, artinya pengguna akan cepat turun ke bawah, maka sebagai pendekatan awal. Nah, di tingkat 0 ini kita ngambil estimasi pi-nya itu 0,03. Kenapa 0,03? Karena kita untuk menentukan ini kita hitung-hitung aja, dari 0 sampai 3 ini dia harus 1, seperti tadi rumusnya kan pi 0 ditambah pi 1, pi 2, pi 3 itu harus 1. Kita ambil 0,03 ini karena untuk premi pertama itu kan otomatis dia anggap aja mobil baru, dia diasuransikan, otomatis mobilnya belum ada kerusakan kan untuk beberapa tahun ke depan, kecuali dia ada kecelakaan gitu. Nah, untuk pi 2, pi 3, pi 4, kalau pi 4-nya otomatis kita ngambil paling besar, yang dimana kenapa? Karena tujuan kita meminimalisir kerugian di tahunan gitu. Jadi anggap aja 0,71. Kita ngambil paling besar ini karena kalau dihitung-hitung hasilnya itu harus lebih besar daripada 2, 1, ataupun 0. Oke, next. Masuk ke selanjutnya, hitung ekspektasi biaya dengan rumus sebagai berikut. Biaya rata-rata sama dengan sigma, buka kurung, pi I dikali dengan premi. Tadi kan pi 0-nya itu adalah 0,03. Nah, sedangkan premi satunya itu adalah 800. Nanti kita hasilkan hasilnya itu 24.000. Terus untuk P2-nya hasilnya 46.800, P3-nya 130.000, sedangkan P4-nya itu adalah 426.000. Nah, jumlahnya itu adalah 626.800. Oke, next. Karena tujuan awalnya itu kita membuka asuransi dengan ada syaratnya, misal kecelakaannya itu ternyata cuman jumlahnya 5 juta untuk diperbaiki, sedangkan persyaratan dari asuransi kita itu minimal untuk bisa diperbaikin itu sebesar
10 juta, otomatis dia nggak masuk toh. Nah, karena persyaratan kita tuh 10 juta, kan masih ada nih 15 juta dan lain-lain. Minimal kan 10 juta aja untuk persyaratannya, makanya kita ngambilnya 6 di situ. Biar biaya yang kita keluarkan itu lebih kecil dibanding yang lebih besar kayak 15 juta tadi. Jadi kita ambil 6. Pangkat minus 6 itu kurang lebih 0,0025. Artinya semua peserta sangat cepat turun ke tingkat 3. Makanya tadi untuk premi 4 itu sangat besar dibanding premi yang lain. Oke, next. Oke, bawa lagi. Ini sama juga. Jadi kita misalkan aja seperti tadi, kita ngambil 0,001 ini karena memang dia tuh lebih kecil dibanding yang lain. Makanya di tingkat 3 ini dia lebih besar, mendekati 1. Ya karena kita nggak mau kita dapat rugi gitu. Nanti masuk aja ke perhitungannya, berarti kita estimasi Pi baru tadi 0,01 dikali dengan P1 kan 800.000, sama kayak tadi caranya cuman diganti dengan Pi yang baru. Hasilnya itu akan mendapatkan, turun lagi, sebesar 600.910 perak. Berarti kan yang ini ternyata lebih untung atau lebih sedikit dibanding sama hasil dengan Pi sebelumnya kan. Makanya kita dari estimasi manual ini biaya tahunan ternyata bisa ditekan dari 626.800 yang tadi menjadi sebesar 600.910 perak. Sekian dari kelompok kami.